Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Setelah kekalahan melawan Spezia, Milan memiliki tugas yang berat untuk menang melawan Inter untuk kembali merebut posisi teratas di daftar klasemen Liga Italia. Namun sayangnya Rossoneri akhirnya kalah dan kembali gagal mencetak gol untuk 2 pertandingan di Liga secara beruntun. Hasil ini membuat Milan kini tertinggal 4 poin dari Inter Milan dan hanya unggul 4 poin dari Juventus di tempat ketiga yang punya tabungan 1 pertandingan lagi. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 hal yang bisa dipelajari usai pertandingan derby Milan tersebut. Performa impresif yang ditunjukkan anak asuhan Stefano Pioli dalam beberapa bulan terakhir nampaknya mulai berada dalam titik jenuh, di mana tim ini mulai mengalami periode buruk dalam beberapa minggu terakhir. Dan yang mengejutkan, periode sulit itu justru terjadi ketika Milan mulai diperkuat beberapa pemain utama yang kembali dari cedera. Milan yang secara luar biasa terus melewati beberapa rintangan tatkala pemain-pemainnya dihantam cedera seperti Kjaer, Romagnoli, Rebic, Ibrahimovic, dan Calhanoglu. Namun setelah mereka kembali justru Milan berada di titik yang anti klimaks. Sorotan tajam jelas ditujukan kepada Alessio Romagnoli yang dalam beberapa pertandingan terakhir terus tampil buruk. Kecepatan tak lagi menjadi atribut terbaiknya dan dia seperti menjadi titik lemah AC Milan ketika melawan tim yang punya striker yang punya kekuatan fisik dan kecepatan. Romagnoli seperti kehilangan kepercayaan dirinya dan tampaknya Pioli harus bereaksi dengan mengistirahatkan sang kapten di beberapa pertandingan selanjutnya. Sejak pulih dari COVID-19, Hakan Calhanoglu seperti kehilangan kreativitasnya. Pioli kini berada dalam situasi dilematis terhadap pemain asal Turki itu. Ia memang punya kemampuan menciptakan peluang dan memberikan assist, tapi konsistensinya dapat dipertanyakan karena ia kerap terisolasi tatkala melawan tim yang lebih agresif dan tidak memberinya banyak ruang. Ini mungkin menjadi opini yang bisa diperdebatkan, tapi jika Milan lolos ke Liga Champions dan ingin meningkatkan standar mereka baik di Eropa maupun di Serie A, Milan mungkin perlu mencari tambahan pemain untuk posisi pemain nomor 10. Kecuali mantan pemain Leverkusen itu kembali menemukan bentuk permainannya dan kami yakin ia bisa melakukannya. Ini adalah topik yang telah lama dibicarakan karena sektor ini tidak banyak memberikan kontribusi terhadap kreativitas serangan Rossoneri. Di sisi kanan, David Calabria tidak bisa memberikan kontribusi sebanyak Theo Hernandez di sisi kiri. Calabria tidak punya duet sehati di sektor kanan yang bisa menjadikan sektor ini menjadi kekuatan. Karena Alexis Saelemaekers yang kerap tampil angin-anginan dan Samu Castillejo yang belum bisa diandalkan. Kondisi ini pula yang membuat tim lawan serta merta akan fokus meredam serangan Milan dari sisi kiri, yang membuat Theo Hernandez tidak lagi seefisien seperti yang kita lihat sebelumnya. Tatkala Romagnoli yang terus tampil buruk dan Simon Kjaer yang belum bisa kembali ke bentuk permainan terbaiknya, sektor ini sepatutnya perlu mendapat penyegaran. Di bangku cadangan, Stefano Pioli punya Matteo Gabbia yang telah pulih dari cedera. Ada nama Pierre Kalulu yang juga menunggu kesempatan. Dan tak bisa dikesampingkan bahwa Fikayo Tomori adalah figur nomor 1 yang dikedepankan saat ini. Bek 23 tahun itu terus tampil baik tatkala dipercaya turun menggalang lini pertahanan. Untuk alasan ini, Stefano Pioli tak bisa lagi mengabaikan Fikayo Tomori lebih lama lagi. Skema 4-2-3-1 yang selama ini menjadi andalan Stefano Pioli sepertinya tak lagi jitu. Tim-tim lawan mulai mampu membaca dan tahu bagaimana cara meredam permainan AC Milan. Untuk itu, Pioli diharapkan mampu membuat kejutan dengan berani merubah gaya permainan anak asuhnya. Kemampuan pelatih 55 tahun itu untuk meracik taktik banyak dituntut dalam periode sulit seperti ini. Selain itu, Pioli diharapkan mulai banyak memberikan ruang kepada para pemain mudanya, yang hingga detik ini tak banyak mendapat kesempatan. Brahim Diaz, Pierre Kalulu, Matteo Gabbia, Daniel Maldini hingga Jens-Peter Hauge adalah sekumpulan anak muda yang punya agresivitas dan kemampuan yang bisa diandalkan untuk merubah permainan. Striker AC Milan dianugerahi Golden Tapir, sebuah hadiah khusus yang diberikan kepada public figure yang memiliki periode buruk dalam seminggu terakhir. Hadiah itu diberikan kepada Ibrahimovic karena sang pemain dianggap tidak bisa berbuat banyak tatkala Milan menelan kekalahan 0-3 di derby della Madonnina akhir pekan ini. Tak hanya Golden Tapir, Ibrahimovic juga mendapat ejekan dari mantan gelandang Inter Milan Nicola Berti. Berti memberikan pernyataan yang bernada provokasi kepada Ibrahimovic usai pertandingan melawan Inter.
Berti menilai bahwa Ibrahimovic tak lagi fokus dalam pertandingan karena pikirannya sudah tertuju pada festival di Sanremo. Saya tidak menyangka Inter jauh lebih unggul. Berbicara tentang itu, mengapa Ibra meninggalkan lapangan lebih awal? Apakah itu untuk melakukan latihan untuk Sanremo? Kata Berti seperti dikutip dari Football Italia. Usai kekalahan 0-3 dari Inter Milan, Stefano Pioli dalam sesi wawancara telah mengindikasikan akan merubah pakem formasinya di laga selanjutnya. Mari kita lihat, kemungkinan kami bisa melakukan perubahan formasi demi kebaikan tim. Itu adalah sepenggal kalimat yang diucapkan Pioli seusai pertandingan seperti dikutip dari laman Sempre Milan. Terkait dengan hal itu, berbagai ide dan gagasan dan formasi apa yang bisa menjadi alternatif Pioli di laga selanjutnya juga sudah mulai banyak dibicarakan. Mengutip dari berbagai sumber, setidaknya ada 3 formasi yang kemungkinan besar sedang dipikirkan Pioli saat ini. Yang pertama adalah 3-5-2. Dalam formasi ini, 3 pemain bertahan kemungkinan besar akan diisi oleh Fikayo Tomori, Simon Kjaer, dan Alessio Romagnoli. Theo Hernandez bertindak sebagai wingback kiri dengan Saelemaekers atau David Calabria berperan sebagai wingback kanan. Franck Kessie, Sandro Tonali, dan Hakan Çalhanoğlu berperan di lini tengah. Dengan Çalhanoğlu akan mengambil peran yang lebih ofensif dibandingkan Tonali dan Kessie. Di lini depan, Rebic, Leo, dan Mandzukic kemungkinan besar akan bergantian menemani Ibrahimovic. Yang kedua, 4-4-2. Pioli bisa kembali menggunakan formasi 4-4-2, sistem yang pernah ia gunakan di awal 2020 sebelum kedatangan Ibrahimovic. Ide dari formasi ini adalah dengan menggunakan 4 gelandang yang bermain secara melebar. Namun Hakan Çalhanoğlu kemungkinan besar akan dikesampingkan kecuali pemain asal Turki itu diplot sebagai second striker di belakang Ibrahimovic. Yang ketiga, 4-3-2-1. Akhirnya Milan bisa kembali ke formasi lama yang gagal diterapkan oleh Marco Giampaolo. Dalam formasi ini, Tomori bisa mendapat kesempatan dan kembali berduet dengan Simon Kjaer. 3 gelandang diisi oleh Franck Kessie, Tonali, dan Sualiho Meite. Dengan peran ini, Tonali bisa bermain sebagai regista atau deep playing playmaker, sebuah peran yang juga bisa dimainkan Ismail Benacer saat ia kembali dari cedera. Selanjutnya, Hakan Çalhanoğlu tetap memainkan peran nomor 10 di belakang 2 striker yang diisi Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, atau Mandzukic. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan terus memburu tanda tangan Gianluigi Donnarumma. Klub Setan Merah dilaporkan siap mendaratkan kiper 21 tahun itu ke Old Trafford dengan iming-iming sebagai kiper dengan gaji termahal di dunia. Melansir laporan Todo Vikahes, Man United siap memberikan gaji yang lebih besar dari yang diterima oleh David De Gea saat ini. Meskipun tak disebutkan berapa nominal gaji yang bakal diterima Donnarumma, Andi menerima tawaran tersebut. Namun yang pasti nilainya lebih dari De Gea yang menerima gaji 19,5 juta pound sterling atau setara 339 miliar rupiah per musim. Akan tetapi Man United diyakini harus melepas salah satu kipernya terlebih dahulu, yakni David De Gea atau Dean Henderson, jika mereka benar-benar berusaha memboyong Donnarumma. AC Milan dan Inter Milan dikabarkan tengah dalam persaingan untuk mendapatkan Jonathan Ikone, pemain sayap 23 tahun milik Lille yang saat ini masih terikat kontrak hingga 2023 bersama klub asal Prancis itu. Calcio Mercato melaporkan bahwa sang pemain bisa menjadi bagian dari visi elite manajemen yang mengedepankan perekrutan pemain muda. Namun di sisi lain, CEO Inter Beppe Marotta juga terus mengintip peluang mendapatkan sang pemain meskipun masa depan Inter Milan masih abu-abu. Sehubungan kondisi internal Nerazzurri yang terus diberitakan bakal berganti kepemilikan. Memulai karirnya di sektor junior bersama PSG, Ikone musim ini sudah mencetak 3 gol di Liga Prancis dan 3 gol di Liga Eropa. Dia secara alami berposisi sebagai pemain sayap kanan namun juga bisa difungsikan sebagai pemain sayap kiri, sehingga dipandang bisa memberikan penguatan yang ideal untuk Milan. Laporan tersebut menambahkan bahwa sang pemain saat ini memiliki bandrol yang menyentuh angka 30 juta euro. AC Milan telah dikaitkan dengan beberapa pemain sebagai bagian dari rencana penguatan skuad untuk menyambut kompetisi musim depan. Jika Milan berhasil mengunci satu tempat di Liga Champions, Rossoneri diyakini akan fokus mendatangkan sejumlah pemain anyar, sekaligus sebagai pengganti pemain yang didatangkan dengan status pinjaman. Salah satunya adalah Sualiho Meite yang dipinjam dari Torino. Jika evaluasi di akhir musim menunjukkan bahwa sang pemain tak layak dipertahankan, maka salah satu pemain yang diproyeksikan sebagai penggantinya adalah gelandang Galatasaray Thailand Antalyaani. Gianluca Di Marzio mengkonfirmasi bahwa pemain 26 tahun itu saat ini sedang dalam pantauan tim pemandu bakat AC Milan. Antalyaani telah bermain bersama Galatasaray sejak musim 2019 lalu, dan saat ini masih terikat kontrak hingga tahun 2023. Sepanjang musim ini, sang pemain telah mengemas 26 penampilan, mencetak 2 gol dan menyumbang 1 assist di semua ajang kompetisi.